Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kerap kali muncul, terutama terkait sengketa wilayah. Sebagai dua negara yang berbatasan, perbedaan klaim mengenai wilayah, seperti kasus Pulau Sebatik, Sungai Sinampat, Sungai Sesai, dan beberapa daerah lainnya, seringkali mencuat. Tak hanya itu, klaim sepihak atas kebudayaan tanah air juga menambah deretan persoalan yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar. Mengapa hubungan kedua negara selalu penuh gesekan di berbagai aspek? Sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi antara tahun 1963 hingga 1966 mungkin menjadi salah satu akar permasalahan. Pada masa itu, Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai upaya untuk menjaga kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Sikap tegas Indonesia ini memicu sejumlah konfrontasi militer yang pada akhirnya sulit dihindari. Dari perspektif historis, dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia selalu menyimpan potensi meningkatnya ketegangan. Bahkan, jika kondisi semakin memanas, tidak menutup kemungkinan kedua negara akan berhadapan dalam konfrontasi militer langsung. Namun, seiring waktu, regulasi hukum internasional yang mengatur konflik antar negara cenderung mendorong penyelesaian melalui jalur perang dagang atau ekonomi, bukannya bentrokan bersenjata. Meski terdapat kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, hal itu belum tentu menjamin kelangsungan hubungan yang damai. Indonesia menyadari betul bahwa Malaysia, sebagai bagian dari persemakmuran Inggris dan sekutu dekat Amerika Serikat, memiliki posisi strategis tersendiri. Oleh karena itu, Indonesia terus waspada terhadap tiap langkah dan gerak-gerik Malaysia demi menjaga kepentingan nasionalnya. Meski berbatasan dekat secara geografis, Indonesia dan Malaysia ternyata telah menjalin hubungan dagang yang sangat strategis. Setelah masa konfrontasi yang dikenal dengan Ganyang Malaysia mereda, kedua negara bersama negara-negara Asia Tenggara mendirikan ASEAN guna memperkuat kerjasama ekonomi. Hasilnya, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia semakin erat dan saling menguntungkan. Di tahun 2012, kedua negara secara proaktif mendorong kerjasama ekonomi subregional melalui pengembangan zona ekonomi lintas batas dan kawasan perdagangan bebas, seperti inisiatif Sijori, Singapura, Johor, Riau di wilayah barat, dan BIM EAGA, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area di wilayah timur. Sering berjalannya waktu, kemitraan ini berkembang pesat, sehingga Indonesia menjadi sumber impor terbesar ke-7 bagi Malaysia. Sementara Malaysia menempati posisi sebagai sumber impor terbesar ke-4 bagi Indonesia. Data Bank Dunia tahun 2017 mengungkapkan bahwa Malaysia mencatat neraca perdagangan positif sekitar 600 juta US dollar dengan Indonesia. Dan menurut data Comtrade PBB, impor Malaysia dari Indonesia mencapai 13,22 miliar US dollar selama tahun 2023. Namun, di balik hubungan erat tersebut, potensi pergesekan tetap ada. Jika konflik semakin memuncak dan Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan menutup hubungan ekspor-impor bersama Malaysia, dampaknya bisa sangat signifikan bagi kedua belah pihak. Bagaimanakah kelanjutan hubungan strategis ini bila langkah radikal seperti itu benar-benar dijalankan? Indonesia telah menjadi pilar penting dalam memenuhi kebutuhan batu bara bagi Malaysia. Data terbaru tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mengekspor batu bara sebanyak 31.954 miliar ton dengan nilai mencapai 4,09 miliar ringgit Malaysia, setara dengan sekitar 3,09 miliar US dollar. Jika dalam konteks perang dagang Presiden Prabowo memutus pasokan batu bara ke Malaysia, negara tersebut harus menghadapi tantangan besar dalam mengoperasikan pembangkit listriknya yang pada akhirnya dapat memicu krisis energi. Tak hanya batu bara, cadangan nikel Indonesia juga menjadi komoditas vital yang membuat Malaysia bergantung pada pasokan dari NKRI. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mengirimkan 92.661 kg nikel ke Malaysia dengan nilai mencapai 188,74 miliar rupiah. Nikel ini memiliki peran penting dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan baja tahan karat hingga produksi baterai isi ulang. Mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, jika terjadi perang dagang dan ekspor nikel dihentikan,
maka industri-industri di Malaysia akan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan. Keberlangsungan industri di Malaysia juga sangat bergantung pada pasokan logam seperti besi, baja, dan tembaga. Pada tahun 2023, nilai ekspor berbagai jenis logam dari Indonesia ke Malaysia mencapai 12,5 miliar US dollar. Namun, jika konflik perdagangan memuncak dan Indonesia memutus aliran ekspor logamnya, banyak sektor industri di Malaysia yang diprediksi akan mengalami gangguan serius, mengingat peran penting logam sebagai komponen utama dalam berbagai proses produksi. Siapa sangka bahwa teh, komoditas yang identik dengan tradisi dan cita rasa khas, juga menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang diekspor ke Malaysia. Pada tahun 2021, Indonesia mengirimkan sebanyak 7,46 juta kilogram teh ke Malaysia, menjadikan negara tersebut sebagai tujuan ekspor teh terbesar bagi Indonesia pada periode tersebut. Jika terjadi perang dagang antara kedua negara, pasokan teh berkualitas dari Indonesia bisa terhambat, yang tentunya akan dirasakan oleh para penikmat teh di Malaysia. Indonesia juga berperan sebagai salah satu pemasok minyak mentah bagi Malaysia. Data tahun 2023 mencatat ekspor minyak mentah dari Indonesia mencapai 27,3 ton dengan nilai 4,56 miliar dolar. Meskipun jika pasokan minyak mentah dari Indonesia terhenti, dampak terhadap Malaysia mungkin tidak seberat sektor-sektor lain. Negara tersebut tetap harus segera mencari alternatif untuk memastikan pasokan minyak mentah yang stabil guna mendukung kebutuhan energi nasionalnya. Industri di Malaysia yang sangat mengandalkan bahan kimia akan merasakan dampak signifikan jika terjadi perang dagang. Indonesia telah menjadi pemasok penting bagi beberapa bahan kimia, misalnya yang digunakan dalam industri keramik. Jika pasokan ini terhenti, Malaysia harus mencari alternatif dari negara lain yang tentunya akan menimbulkan biaya lebih tinggi. Di sisi lain, beragam komoditas unggulan Indonesia pun berperan sebagai alat tawar dalam konflik dagang. Untungnya, Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk-produk dari Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kemiripan kekayaan sumber daya alam antara kedua negara, sehingga sebagian besar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi tanpa harus mengimpor dari negeri jiran. Satu-satunya ketergantungan nyata Indonesia terhadap Malaysia terdapat pada sektor energi listrik di Kalimantan Barat. Wilayah tersebut sangat bergantung pada pasokan listrik dari Malaysia, dengan kebutuhan mencapai 714,78 megawatt dan beban puncak yang diperkirakan mencapai 509,52 megawatt. Meskipun demikian, pemerintah telah giat berupaya agar Kalimantan Barat bisa melepaskan ketergantungan tersebut. Meskipun secara umum Indonesia tidak bergantung besar pada barang impor dari Malaysia, ada beberapa komoditas yang masih tetap diimpor. Contohnya, minyak yang telah diolah menjadi bahan bakar. Ironisnya, Indonesia mengekspor minyak mentah ke Malaysia, namun kemudian harus mengimpor kembali minyak olahan. Jika kondisi ini berlanjut, hal tersebut akan membebani devisa negara. Sebagai ilustrasi, setelah mengekspor minyak mentah sebanyak 27,3 ton ke Malaysia, Indonesia justru mengimpor minyak olahan sebanyak 6.706 juta ton dengan nilai mencapai 6.213 miliar US dollar. Angka tersebut menempatkan Malaysia sebagai pengekspor minyak olahan terbesar kedua ke Indonesia setelah Singapura. Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian devisa, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang tidak diinginkan terhadap minyak olahan dari negeri jiran. Dengan berbagai proyeksi yang terjadi jika perang dagang berlangsung, kita semua berharap jika ini tidak terjadi. Mengingat, Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama dagang yang cukup lama. Bahkan, Malaysia termasuk mitra strategis Indonesia dalam hal peningkatan ekonomi di kawasan.